Baik Bapak dan Ibu, acara akan segera kita mulai. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, selamat pagi dan selamat datang di ruang auditorium Gedung Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga upacara pelepasan dokter spesialis periode Februari tahun 2023 hari Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023 dapat berlangsung dengan lancar. Dokter spesialis memasuki ruang upacara. Dokter spesialis, disilakan duduk kembali.
Universitas 11 Maret, Rektor, Dekan, Direktur, dan peserta prosesi upacara memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Mars UNS. Cinta
Persilakan duduk kembali. Upacara pelepasan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret periode Februari tahun 2023 hari Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023 dimulai. Laporan Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan tentang kelulusan dokter spesialis oleh Dr. Paramasari Dirgahayu, PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas 11 Maret yang pada hari ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Profesor Dr. Ahmad Yunus, MSc. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Profesor Dr. Reviono, dokter spesialis paru konsultan, dan Wakil Dekan Bidang Perencanaan Kerjasama Bisnis dan Bidang Keuangan Logistik Fakultas Kedokteran UNS, Wakil Dekan Bidang 2. Kemudian yang terhormat Direktur RSUD Dr. Muwardi, atau yang mewakili, di sini diwakili oleh Direktur Bidang Umum Dr. Ikhwan Hamzah, MSI. Terima kasih. Kemudian yang terhormat Direktur RSOP Profesor Dr. Suharso Surakarta yang pada kesempatan ini diwakili oleh Dr. Gigi Muhammad Nur Nasruddin, MKes. Kemudian yang terhormat juga Direktur Rumah Sakit Jejaring Rumah Sakit Universitas 11 Maret yang diwakili oleh Dr. Tonang Dwi Ardianto, SPPK Konsultan, PhD. Yang hadir di sini, yang saya hormati juga, yaitu Kepala Program Studi Dokter Spesialis. Ya, hadir di sini Kepala Program Studi Pulmonologi, kemudian Obstetri Ginekologi, Neurologi, Radiologi, Dermatologi dan Venerologi, Kepala Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah, Kepala Program Studi Patologi Klinik, dan Kepala Program Studi Ortopedi dan Traumatologi. Terima kasih atas kehadirannya. Dan yang kami hormati pula Ketua Komkordik yang telah hadir di tengah-tengah kita, Kepala Ketua Koordinasi Pendidikan RSUD Dr. Muwardi, Dr. Erik SPOG Konsultan. Terima kasih atas kehadirannya. Dan Ketua Ikatan Alumni, dokter yang selalu hadir, Dr. Sri Pratomo, spesialis bedah FI NAC. Kemudian juga hadir rohaniwan dan semua orang tua dokter spesialis baru, serta yang saya banggakan dokter spesialis baru yang pada pagi hari ini sangat berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat diperkenankan hadir untuk bersilaturahim dan bertemu pada acara pelepasan dokter spesialis periode Februari 2023. Bapak Rektor, Dekan, tamu undangan yang terhormat, pada pelepasan dokter spesialis periode ini, izinkan kami melaporkan, pada kali ini diikuti sebanyak 50 peserta dokter baru dari 9 program studi. Ya. Dokter spesialis baru ini ada di program studi 9
tersebut ya. Pulmonologi jumlah wisudawannya 12 orang seperti yang tercantum di situ. Kemudian dari obstetri dan ginekologi 11 orang, dari program studi spesialis ilmu penyakit dalam 5 orang, dari program studi spesialis neurologi 5 orang, dari program studi radiologi berjumlah 5 orang, dari program studi dermatologi dan veneurologi 4 orang, dari program studi jantung dan pembuluh darah ada 4 orang, dari program studi patologi klinik ada 2 orang, dan yang terakhir dari program studi ortopedi dan traumatologi sebanyak 2 orang. Sehingga jumlah yang akan dilepas pada hari ini sejumlah 50 dokter spesialis baru. Pada pelepasan periode ini, FKUNS terdapat 3 orang penerima beasiswa tugas belajar dari Kementerian Kesehatan, dan dengan ini maka jumlah lulusan yang penerima beasiswa tubel dari Kementerian Kesehatan sebanyak 320 orang dari sejak berdirinya di PPDS ini. Bapak Rektor, Dekan, dan tamu undangan yang terhormat, di sini kami melaporkan lulusan dengan IPK tertinggi pada pelepasan kali ini, mohon berdiri, yaitu Sofariah Dr. Nur Laila, dokter spesialis neurologi. Silakan berdiri. Ya, terima kasih. IPK hampir sempurna 3,93 dari program studi neurologi. Selamat kepada KPS Neurologi. Ya. Kemudian lulusan yang termuda pada pelepasan kali ini adalah Ervina Rosmawati, dokter SPDV. Ya, dokter Ervina, ya, selamat. Lahir di Sleman 25 November 1993, sehingga pada saat lulus ini berusia 29 1 bulan. Ya, 29 tahun 1 bulan. Kemudian kami melaporkan pula bahwa program studi dengan rata-rata lama studi tercepat adalah program studi radiologi. Ya, selamat kepada program studi radiologi. Program studi radiologi ini termuda, tetapi juga ternyata telah meluluskan dengan rata-rata lama studi 3 tahun 4 bulan. Ya, luar biasa. Perlu kami aturkan di sini untuk IPK rata-rata untuk program studi ini. Yang pertama, program studi radiologi lama studi 3 tahun 4 bulan dengan IPK 3,69, ini rata-ratanya. Kemudian program studi ilmu penyakit dalam, lama studi 3 tahun 8 bulan, rata-rata 3,89. Program studi neurologi, lama studi rata-rata 3 tahun 9 bulan, dengan IPK rata-rata 3,79. Kemudian program studi obstetri dan ginekologi, lama studi 4 tahun 2 bulan, dengan IPK rata-rata 3,47. Program studi patologi klinik, lama studi 4 tahun 3 bulan dengan IPK rata-rata 3,85. Program studi pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi, lama studi 4 tahun 4 bulan dengan IPK rata-rata 3,79. Program studi dermatologi dan veneurologi, lama studi 4 tahun 4 bulan dengan IPK rata-rata 3,75. Program studi jantung dan pembuluh darah, lama studi 4 tahun 6 bulan dengan IPK rata-rata 3,8. Dan program studi ortopedi dan traumatologi, lama studinya 4 tahun 8 bulan dengan IPK rata-rata 3,71. Untuk predikat bagi peserta dokter spesialis telah ditetapkan karena sudah keluar peraturan dari Senat Akademik bagi yang ber-IPK 3, di atas 3,75 dengan lama studi menyesuaikan atau tidak lebih dari studinya, masa studinya, bisa diberikan predikat cum laude. Nah, baik. Selamat kepada adik-adik sekalian, ini 50 ini banyak sekali yang IPK-nya bagus ya.
berterima kasih kepada para dosennya yang telah memberikan nilai yang baik. Dengan pelepasan dokter spesialis periode Februari 2023 ini, FKUNS pada hari ini sejak berdirinya di tahun 1976 telah meluluskan 1.635 dokter spesialis dari berbagai program studi. Nah, adik-adik, terima kasih. Mereka sudah tersebar untuk mengabdikan ilmunya pada berbagai instansi pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, sebagai dokter spesialis, pemerintah, swasta, dan juga banyak yang mampu untuk berwirausaha sendiri. Pada kesempatan ini kami juga melaporkan prestasi-prestasi selama studi, bukan hanya prestasi yang akademik yang kami sampaikan, akan tetapi dokter baru spesialis ini juga telah menorehkan membantu institusi kami di dalam pencapaian prestasi non-akademik. Nah, di sini kami catat ya, semuanya ada, tetapi kami catat yang kami sampaikan yang nasional dan internasional. Tidak kami sebutkan satu persatu, tetapi mendapatkan prestasi nasional dan internasional, mohon bisa berdiri. Dr. Budi Eko Prasetyorini, Dr. SPDV, ya. Dr. Fatimah Fitriani, Dr. SPDV. Dr. Dina Febriani, Dr. SPDV. Dr. Ervina Rosmawarti, Dr. SPDP. Kristiana Margareta, Dr. SPN, Neuro. Ria Widowati, Dr. Spesialis Neurologi. Ayu Ningdiah Citra Buana Nantri, Dr. SPPD. Ya, terima kasih. Indrayana Sunarso, Dr. SPPD. Baik, ya, tepuk tangan untuk mereka semua. Terima kasih kepada dokter spesialis baru yang telah berjuang. Silahkan duduk kembali, yang telah berjuang untuk menyelesaikan studi tepat waktu dengan kualitas prestasi yang sangat baik bagi akademik dan non-akademik. Demikian laporan kami. Untuk selanjutnya, sesuai dengan keputusan Dekan nomor 6A UN 27.6 PP/2014 tentang pelepasan PPDS. Kami mohon perkenan kepada Bapak Rektor, dalam hal ini yang mewakili Bapak WR1, Bapak Dekan, untuk melepas lulusan dokter spesialis baru tersebut. Selanjutnya, atas nama institusi, kami mengucapkan selamat kepada dokter spesialis baru dan keluarga besarnya. Selamat berjuang, dan terima kasih kepada semua institusi dan pihak-pihak yang telah berkontribusi untuk pelepasan atau untuk terproduksinya dokter spesialis baru ini. Teriring doa, semoga dokter spesialis baru sukses di masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelepasan dokter spesialis periode Februari tahun 2023 oleh Rektor Universitas 11 Maret atau yang mewakili. Dokter spesialis dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini kami Rektor Universitas 11 Maret melepas 50 dokter spesialis baru, alumni Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret kepada masyarakat. Semoga Allah selalu melindungi dan mencerahkan rahmat-Nya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rektor dan dokter spesialis, disilahkan duduk kembali. Penyerahan transkrip nilai. Penyerahan transkrip nilai oleh Kepala Program Studi PPDS.
Penyerahan transkrip yang pertama dari program studi dermatologi dan venereologi dimohon kepada Dr. Endra Yustin Elistasari, MSc, spesialis kulit dan kelamin konsultan untuk berkenan menyerahkan. Kami panggil yang pertama Dr. Budi Eko Prasetyorini, spesialis dermatologi dan venereologi. Dua, Dr. Fatimah Fitriani, spesialis dermatologi dan venereologi. Tiga, Dr. Dina Febriani, spesialis dermatologi dan venereologi. Dan yang keempat, Dr. Ervina Rosmarwati, spesialis dermatologi dan venereologi. Penyerahan transkrip yang kedua dari program studi radiologi dimohon kepada Dr. Ida Prista Marieti, MKes MSc, spesialis radiologi konsultan RA untuk berkenan menyerahkan. Kami panggil Dr. Hasyasya Furnita, spesialis radiologi. Dua, Dr. Chandra Sari Kusumaningrum, spesialis radiologi. Tiga, Dr. Sutrisno, spesialis radiologi. Empat, Dr. Fania Puspitasari, spesialis radiologi. Dan yang kelima, Dr. Yohanes Aris Hardono, spesialis radiologi. Penyerahan transkrip yang ketiga dari program studi kardiologi dan kedokteran vaskuler dimohon kepada Dr. Nini Purwaning Tias, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan VIHA untuk berkenan menyerahkan. Kami panggil yang pertama, Dr. Agung Hartoko, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dua, Dr. Deanita Puspitasari, spesialis jantung dan pembuluh darah. Tiga, Dr. I Gusti Agung Raka Mahasadu, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dan yang keempat, Dr. Kazamurad Bayu Kresnanda, spesialis jantung dan pembuluh darah. Penyerahan transkrip yang keempat dari program studi neurologi dimohon kepada Dr. Subandi, spesialis neurologi konsultan Fins Vina untuk berkenan menyerahkan. Kami panggil yang pertama, Dr. Ari Bandana Tasrif, spesialis saraf.
2. Dr. Ria Widowati, spesialis saraf. 3. Dr. Sabrina Nurzidni, spesialis saraf. 4. Dr. Kristiana Margareta, spesialis saraf. Dan yang kelima, Dr. Sofariah Nurlaila, spesialis saraf. Penyerahan transkrip yang kelima dari program studi obstetri dan ginekologi dimohon kepada Dr. Erik Edwin Yuliantara, spesialis obstetri dan ginekologi Subska FM untuk berkenan menyerahkan. Kami panggil yang pertama, Dr. Puji Aris Rismawan, spesialis obstetri dan ginekologi. Dua, Dr. Betaria Triayu, spesialis obstetri dan ginekologi. Tiga, Dr. Aira Okla Tihana Putri, spesialis obstetri dan ginekologi. 4. Dr. Viviana Dewi Permatasari, spesialis obstetri dan ginekologi. 5. Dr. Latifa Okta Diani Putri, spesialis obstetri dan ginekologi. 6. Dr. Muhammad Maulana Sofri, spesialis obstetri dan ginekologi. 7. Dr. Metarisa Sujana, spesialis obstetri dan ginekologi. 8. Dr. Miftahul Falah Ahmad, spesialis obstetri dan ginekologi. 9. Dr. Devi Sintia Dewi, spesialis obstetri dan ginekologi. 10. Dr. Elita Rahmi, spesialis obstetri dan ginekologi. 11. Dan yang ke-11, Dr. Kresto Atalio Dihan, spesialis obstetri dan ginekologi. Penyerahan transkrip yang ke-6 dari program studi ilmu pulmonologi dan kedokteran respirasi dimohon kepada Profesor Dr. Yusuf Subagio Sutanto, dokter spesialis paru konsultan FISR untuk berkenan menyerahkan. Kami panggil yang pertama, Dr. Rio Baskara Danardana, spesialis paru. 2. Dr. Suryo Permadi, spesialis paru. 3.
Dr. Anggraini Dwi Lestari, spesialis paru. Empat, Dr. Dewi Astarini, spesialis paru. Lima, Dr. Gloria Catherine Evasari, spesialis paru. Enam, Dr. Liana Herlina, spesialis paru. Tujuh, Dr. Maya Anggraini, spesialis paru. Delapan, Dr. Rescita Adityanti, spesialis paru. Sembilan, Dr. Sandi Kurniawan, spesialis paru. Sepuluh, Dr. Yogi Irawan, spesialis paru. Sebelas, Dr. Mikael Setiawan Putra, spesialis paru. Dan yang ke-12, Dr. Muhammad Rozi, spesialis paru. Penyerahan transkrip yang ke-7 dari program studi ilmu ortopedi dan traumatologi dimohon kepada Dr. Dieva Ermawan, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan, untuk berkenan menyerahkan. Kami panggil Dr. Muhammad Ersda Trapsilantia, spesialis ortopedi dan traumatologi. Dan yang kedua, Dr. Ibnu Yudhistiro, spesialis ortopedi dan traumatologi. Penyerahan transkrip yang ke-8 dari program studi ilmu penyakit dalam dimohon kepada Dr. Diah Kurnia Mirawati, spesialis saraf konsultan, untuk berkenan menyerahkan. Kami panggil Dr. Muhammad Nurkolis Bashir, spesialis penyakit dalam. Dua, Dr. Supandi Hasan, spesialis penyakit dalam. Tiga, Dr. Ayu Ningdiah Citra Buanantri, spesialis penyakit dalam. Empat, Dr. Indrayana Sunarso, spesialis penyakit dalam. Dan yang kelima, Dr. Leo Chandra Wisnu Pandupinata, spesialis penyakit dalam.
Penyerahan transkrip yang terakhir dari program studi ilmu patologi klinik dimohon kepada Dr. B. Rina Anindya Sidarta, spesialis patologi klinik konsultan untuk berkenan menyerahkan. Kami panggil yang pertama, Dr. Vela Avesiana Suwardi, spesialis patologi klinik. Dan yang terakhir, Dr. Pal Gunadi, spesialis patologi klinik. Penyematan PIN alumni secara simbolis. Penyematan PIN alumni dokter spesialis dimohon berdiri. Wakil dokter spesialis Dr. Elita Rahmi, spesialis obstetri dan ginekologi, dan Dr. Miftahul Falah Ahmad, spesialis obstetri dan ginekologi, dimohon menempatkan diri. Penyematan PIN alumni oleh Ketua Umum Keluarga Alumni FKUNS dan diikuti oleh seluruh dokter spesialis. Foto bersama Ketua Umum Keluarga Alumni dan Wakil Dokter Spesialis. Penyematan PIN selesai, Ketua Alumni dan Wakil Dokter Spesialis kembali ke tempat. Dokter Spesialis, disilakan duduk kembali. Sambutan yang pertama dari perwakilan dokter spesialis yang akan disampaikan oleh Dr. Supandi Hasan, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Rektor Universitas 11 Maret Surakarta, Dekan dan segenap pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, Direktur RSUD Dr. Muardi Surakarta, segenap ketua program studi program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, Direktur Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharto Surakarta, Direktur Rumah Sakit Universitas 11 Maret Surakarta, para guru, guru besar dan seluruh guru-guru kami, para pejabat struktural, tenaga akademik dan para karyawan, wisudawan, wisudawati, beserta para orang tua wali dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas kehendaknya lah kita semua dapat berkumpul di dalam ruangan ini
dengan kondisi sehat dan berbahagia. Untuk mengikuti acara pelepasan dokter spesialis periode Februari 2023. Perkenalkan, nama saya Supandi Hasan dari program pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit dalam. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya mewakili rekan-rekan wisudawan wisudawati untuk memberi sambutan dan ucapan terima kasih pada acara ini. Hadirin yang berbahagia, pertama kami ucapkan selamat kepada rekan-rekan wisudawan wisudawati dalam acara pelepasan dokter spesialis periode Februari 2023. Kita diterima dan menjadi peserta didik program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta adalah sebuah impian bagi sebagian besar dokter di Indonesia ini, dan merupakan sebuah prestasi serta kesuksesan bagi kita semua. Begitu pula dengan berhasilnya kita menyelesaikan pendidikan dan menjadi dokter spesialis. Ini juga merupakan hal yang sangat membahagiakan bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya mewakili para wisudawan wisudawati untuk mengaturkan terima kasih kepada Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, seluruh pimpinan fakultas, seluruh ketua program studi, seluruh dosen, staf, karyawan di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta yang selama ini telah memfasilitasi, membimbing, membantu, dan mendukung kami selama proses pendidikan, sehingga kami menyelesaikan pendidikan kami dengan lancar dan paripurna. Tak lupa pula terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada segenap sivitas hospitalia RSUD Dr. Muardi Surakarta sebagai rumah sakit pendidikan utama bagi kami. Terima kasih juga kepada Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharso Surakarta, Rumah Sakit Universitas 11 Maret, dan seluruh rumah sakit satelit, karena dengan fasilitas, bimbingan, bantuan, dan dukungan dari segenap sivitas hospitalia, kami dapat menyelesaikan pendidikan kami dan mendapatkan pengalaman yang kelak menjadi bekal bagi kami untuk mengabdikan diri kami kepada masyarakat. Kemudian kepada guru-guru kami ucapkan beribu terima kasih atas segala waktu, tenaga, ilmu, dan kesempatan yang dicurahkan kepada kami, sehingga kami mampu melewati setiap fase dalam pendidikan dokter spesialis. Hanya doa yang bisa kami panjatkan agar seluruh pimpinan, dosen, staf, dan karyawan Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta dan segenap sivitas hospitalia, semoga Allah Azza wa Jalla membalas semua kebaikan dengan balasan pahala yang berlimpah dan selalu diberikan kekuatan dan kesabaran sehingga dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada kedua orang tua kami yang selalu mendukung dan mendoakan kami untuk kelancaran pendidikan kami. Kedua orang tua kami yang selalu percaya bahwa kami bisa, bahwa kami mampu, dan selalu menyemangati kami dan tak putus mendoakan kami. Bapak, Ibu, apa yang kami capai saat ini, kami persembahkan untuk kalian. Karena kalianlah yang telah bekerja keras hingga kami mampu berdiri sampai saat ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu dengan pahala yang berlimpah, dan menjaga Bapak Ibu dan senantiasa diberikan kesehatan hingga kelak kami mampu
memberikan pelangi kebahagiaan bagi Bapak dan Ibu. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pasangan kami, istri, suami, dan anak-anak kami yang telah ikut berjuang bersama kami. Hingga titik ini menjadi dan selalu menjadi sandaran saat kami lemah. Menyemangati saat terasa berat. Dan terima kasih telah menjaga anak-anak kami saat kami tidak bisa mendampingi. Semoga Allah mencurahkan keberkahan dan kebaikan kepada keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan wisudawan yang berbahagia, di momentum yang berbahagia ini merupakan waktu yang tepat untuk merefleksikan makna kelulusan kita dari program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta tercinta ini. Disinilah awal mula perjuangan kita sesungguhnya setelah mengenali dan mengembangkan potensi sesuai dengan bidang keilmuan kita masing-masing. Kita harus siap menyandang amanah yang baru yang akan kita dapatkan. Dan mari kita jalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Seperti yang kita tahu, dunia berubah sangat cepat dan penuh dengan ketidakpastian, termasuk di bidang kesehatan. Akan tetapi selama menjalani program pendidikan dokter spesialis, kita sudah ditempa untuk menjadi pribadi yang dapat bertahan dan beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat tersebut. Kita harus terus bergerak untuk selalu mengembangkan keilmuan dan pengetahuan kita agar kita dapat menjadi dokter spesialis yang dapat memecahkan masalah kesehatan bagi masyarakat kita. Hadirin yang berbahagia, kami berharap semoga di masa yang akan datang program dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta semakin berkembang dan unggul dalam mencetak dokter spesialis yang kompeten dan bereputasi secara internasional, serta mampu bertahan dengan keadaan yang penuh ketidakpastian. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses pendidikan kami ini kami berbuat banyak kesalahan. Kami juga memohon doa dari para hadirin agar kami dapat menggenggam masa depan yang gemilang untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bagi hadirin sekalian, pergi ke masjid pakai kopiah. Kopiah dipakai warna kehitaman. Semoga acara hari ini menjadi berkah untuk bekal di masa depan. Malam hari, masih kurang satu Prof, mohon izin. Malam hari lewat Jombang, mampir sebentar di Kota Ngawi. Ingin hati sambutan panjang, tapi waktunya dibatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua dari Ketua Umum Keluarga Alumni FKUNS, Dr. Sri Pratomo, Spesialis Bedah Vina CS FICS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas 11 Maret yang pagi ini diwakili oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Yunus MS,
Yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran yang pagi hari ini beliau hadir, Profesor Dr. Reviono, spesialis paru konsultan. Yang saya hormati Wakil Dekan Dr. Paramasari Dirgahayu, PhD. Yang saya hormati Dr. Diah Kurnia, spesialis saraf konsultan. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Muardi yang pagi ini yang mewakili dokter. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit RSOP Solo yang juga diwakili sama Dr. Gigi Nur. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit UNS pagi ini juga diwakili sama Dr. Tonang. Yang saya hormati semua kaprodi di lingkungan Dr. Muardi FK UNS, teman sejawat semuanya yang saya banggakan, serta para guru besar yang juga ikut hadir, yang saya cintai, saya banggakan. Bapak Ibu, suami istri dari teman sejawat saya yang baru, dokter spesialis baru yang pagi ini sangat berbahagia. Dan juga buat teman-teman sejawat spesialis yang baru, selamat berbahagia, selamat untuk hal-hal yang semuanya sudah agak lega ya, karena sudah meraih predikat sebagai dokter spesialis. Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat di pagi ini di ruangan ini untuk menghadiri pelepasan dokter spesialis di lingkungan FKUNS Rumah Sakit Dr. Muardi. Bapak Ibu, sebetulnya saya kurang berkenan juga memberikan sedikit masukan ya, tapi inilah kehidupan nyata yang Bapak Ibu akan hadapi. Jadi selama ini adalah awal dari kehidupan nyata Bapak Ibu nanti ke depannya. Selama ini Bapak Ibu adalah sebagai anak didik yang tanggung jawabnya ada pada guru-gurunya. Tapi besok Bapak Ibu akan bekerja dan menerima segala sesuatunya sebagai penanggung jawab pasien dalam pelayanan kesehatan. Bapak Ibu saat ini dilantik sebagai dokter spesialis dalam era-era regulasi yang masih belum begitu jelas. Saya katakan jelas karena masih semuanya draft. Bapak Ibu mungkin sudah sebagian memahami, sebagian mengikuti tentang undang-undang Omnibus Law yang akan keluar. Itu akan mengubah segala sesuatu dari hilir sampai hulu. Mulai dari pendidikan sampai pekerjaan kita. Dan Bapak Ibu mungkin juga sudah banyak yang mengikuti. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dari implementasi di lapangan yang harus Bapak Ibu siapkan. Bapak Ibu, sebagai dokter spesialis, teman-teman memang sudah dibekali cukup, tapi masih sangat kurang. Karena sekarang eranya adalah era kompeten dan teman-teman harus kompetensi dalam melakukan. Teman-teman paham itu apa kompeten dan apa itu kompetensi. Nah, artinya ke depan Bapak Ibu juga harus tetap memperdalam ilmu-ilmu yang Bapak Ibu punyai. Baik itu penjenjangan maupun itu pendalaman. Artinya bisa fellow atau bisa subspesialisasi. Silahkan Bapak Ibu melanjutkan karena tidak ada batasan-batasan dalam kita menuntut ilmu. Perkembangan sangat maju dan sekarang dengan eranya digital, beberapa hal pelayanan kesehatan sudah diambil alih oleh satu sistem digital, ya, intelijensi AI-nya itu. Nah, makanya Bapak Ibu juga harus bisa mengimbangi semua kegiatan-kegiatan itu. Belum lagi tentang regulasi-regulasi tentang sistem pembayar, tentang BPJS. Bapak Ibu juga sudah memahami adanya aturan-aturan baru yang mulai timbul tahun 2023 dengan adanya standar kelas. Standar kelas sebentar lagi diikuti adalah standar tarif. Standar tarif diikuti kedepannya adalah single
SIP ya, single rumah sakit, satu dokter, satu rumah sakit. Tapi kita lihat, WHO mencanangkan kebutuhan dokter di wilayahnya masing-masing 1:1000. Indonesia untuk dokter spesialis masih nomor 2, terbawah di ASEAN. Kita adalah 0,48 per 1000, artinya 48 dokter kita bisa mengobati 100 pasien. Dan di bawah kita ada Kamboja, 0,42. Dan di bawahnya lagi ada Laos. Nyaris kita itu adalah terbawah di ASEAN. Itu untuk dokter spesialis. Nah, saat ini kalau Bapak Ibu membaca PMK 34 2016 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM, saya juga nggak tahu kok ngaturnya kok Menteri Hukum dan HAM ya, bukan Peraturan Menteri Kesehatan. Kita saat ini dokter umum maunya 1:2500. Sedangkan dokter spesialis kita saat ini 1:16.000. Pasti jauh sangat. Makanya banyak sekali keran-keran regulasi yang akan dibuka yang memungkinkan dokter dari luar bisa masuk dan bersanding dengan kita. Apa yang harus kita kerjakan? Yaitu tadi, memperkuat, memperdalam kompetensi dan kompeten kita di bidangnya masing-masing dan kompetensi kita di bidangnya juga. Dan jangan lupa saat ini kita sebagai dokter spesialis tidak bisa bekerja sebagai dokter aja, tapi kita harus bisa memahami semua regulasi yang memayungi kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita gerakkan, sudah ada aturannya sekarang semuanya. Dan hati-hati, sekarang sudah juga eranya era hukum. Jadi teman-teman juga harus memahami. Saya tidak menakut-nakuti, itulah real kehidupan di lapangan saat ini. Dan itu yang saya sampaikan, tapi jangan lupa lulusan UNS itu tadi sudah dikatakan sudah tahan banting, tahan uji dan semuanya. Mudah-mudahan dalam implementasinya juga sama. Dan saya hanya menitipkan ada 3 kata-kata yang harus teman-teman tetap jaga sampai kapanpun adalah kesejawatan, kesantunan, dan kebersamaan antar sesama dokter. Baik itu sesama kita, adik kita, apalagi ke guru-guru kita, ke senior kita. Kesejawatan, kesantunan, dan kebersamaan dipegang nomor 1. Harapan kami dari lulusan alumni UNS itu jadi pegangan yang utama. Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan tadi beberapa hal sebetulnya. Masih banyak lagi nanti Bapak Ibu bisa merasakan pada saat Bapak Ibu sudah menjalankan profesi sebagai dokter spesialis di tempat kerjanya masing-masing. Dan saya hanya mengingatkan untuk Bapak Ibu, ikuti selalu perkembangan regulasi yang ada. Yang lagi ngetren memang Omnibus Law. Itu memang ngatur, termasuk BPJS pun nanti diatur, karena BPJS besok bukan di bawah Presiden, tapi di bawah Menteri Kesehatan. Nah, karena undang-undang memungkinkan mereka untuk melakukan uji materi kayaknya, kemarin dari diskusi dengan Prof. Gufron, kemungkinan kalau itu terjadi mereka akan uji materi juga. Memang itu jadi debat. Itu BPJS. Belum kita mulai dari pendidikan, besok ada rencana, ada wacana, dan kalau itu goal nanti adanya hospital base. Dan syaratnya menurut saya sangat mudah ya itu ternyata. Mereka rumah sakit itu cukup 5 tahun pernah menjadi rumah sakit pendidikan utama. Dia sudah bisa membuat pendidikan dokter spesialis. Nah, artinya memang saat ini pemerintah galak-galaknya memperbanyak jumlah dokter karena memang dokter di Indonesia masih dianggap kurang. Hanya 3 provinsi Bapak Ibu yang dokternya sudah mencukupi berdasarkan KKI kemarin hanya DKI, Jawa Barat, dan Bali. Di luar itu sangat kekurangan dokter. Yang di bawah itu yang masih ada Sulawesi Selatan. Itu termasuk yang dianggap tidak terlalu banyak berkurang. Tapi daerah-daerah lain dianggap berkurang. Maka silahkan Bapak Ibu untuk menentukan pilihan di mana yang terbaik buat Bapak Ibu. Mau bersaing di tempat yang sudah penuh, atau mau menjadi raja di tempat yang
akan dimulai. Itu semua tergantung semuanya Bapak Ibu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya juga akan berpantun karena tadi pantunnya 2. Biasanya Prof. Revi juga berpantun 2 nanti. Prof. Yunus juga berpantun 2 nanti. Bentar. Saya pantunnya daur ulang aja ya. Bunga melati, bunga Kamboja. Ya. Mekar indah dalam vas bunga. Predikat dokter spesialis sudah didapat. Alma mater UNS tetap dalam dada. Nah, ini pesan ya, ini cukup dalam. Pilih kayu ulin atau kayu garahu. Mau buat rumah pusingnya bukan kepalang. Ganteng dan cantik alumni FKUNS baru. Mari kita tunggu prestasi untuk alma maternya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama yang akan diwakili oleh PLT Wakil Direktur Umum Dr. Ikhwan Hamzah Magister Sains. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat Rektor UNS yang diwakili Wakil Rektor Prof. Ahmad Yunus, yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran UNS Prof. Reviono, beserta jajarannya, Wadek 1 dan Wadek 2, kemudian para guru besar, para ketua program studi, ketua alumni, Direktur Rumah Sakit Sejaring Afiliasi atau yang mewakili, para tamu undangan yang saya cintai, wabil khusus teman-teman sejawat dokter spesialis baru yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Aula Fakultas Kedokteran UNS dalam rangka menghadiri pelepasan dokter spesialis periode Februari tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat, diberi nikmat kesempatan dan nikmat sehat oleh Allah SWT. Kemudian kami mohonkan maaf karena Bapak Direktur sebenarnya akan hadir secara pribadi, tetapi hari ini ada kunjungan dari LKPP pusat, sehingga beliau harus hadir secara pribadi di sana, sehingga beliau menugaskan kami hadir di acara yang berbahagia ini. Hadirin yang saya hormati dan saya cintai, kami Rumah Sakit Dr. Muardi sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama FKUNS sudah berlangsung sekian tahun dan kerjasama ini berlangsung dengan baik. Semoga ke depan lebih baik lagi, sehingga kami bersama-sama dengan FKUNS dapat mencetak atau meluluskan dokter spesialis baru yang nantinya dapat ikut berandil dalam memenuhi atau memberikan pelayanan kepada masyarakat di negeri yang kita cintai ini. Hadirin yang berbahagia, sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama, maka kami Rumah Sakit Dr. Muardi juga harus mengimbangi laju perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi tidak hanya FKUNS saja yang ilmu teknologinya berkembang, tetapi kami juga harus mengimbangi itu. Sehingga ke depan dari beberapa aspek, yang pertama ada aspek pelayanan, kami mengembangkan Rumah Sakit Dr. Muardi
ada pengembangan pelayanan unggulan. Yang pertama adalah instalasi minimal invasif dan kardiovaskuler. Kemudian ada pelayanan unggulan kedokteran onkologi terpadu dan kedokteran nuklir. Kemudian tahun ini kita akan memberikan pelayanan laboratorium stem cell. Gedungnya sudah ada, alatnya sudah, insya Allah sudah dalam proses pengiriman, sehingga tahapannya ke sana. Kemudian dari aspek pendidikan, maka Rumah Sakit Dr. Muardi di samping mencetak dokter-dokter spesialis, maka kami pun juga telah membuka fellowship. Kemarin ada fellowship dari neurologi dan juga fellowship dari kardiovaskuler. Nanti menyusul yang lainnya, sehingga teman-teman semuanya yang ada sekarang adalah neurologi dan kardiologi, monggo nanti kesempatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengikuti pendidikan fellowship di Rumah Sakit Dr. Muardi. Kami seluruh Civitas Hospitalia Rumah Sakit Dr. Muardi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Kedokteran UNS yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mendidik teman-teman dokter spesialis. Kemudian kami juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sejawat semuanya yang telah menimba ilmu di Rumah Sakit Dr. Muardi, sehingga apabila kami Civitas Hospitalia dalam berinteraksi dengan sejawat semuanya ada kesalahan-kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Mulai dari liftnya yang kadang lama ya di Flamboyan, tapi sekarang sudah enggak, kecepatannya sudah kita tingkatkan. Kemudian liftnya yang di sampingnya Pak Bintang itu sudah sampai lantai 11. Kemudian teman-teman kira-kira 2 bulan atau 3 bulan lagi kalau mengadakan rapat atau pertemuan, kita ada free working space di Flamboyan lantai 11. Di sana ada live musik, kita tata dengan baik, ada kafe, silahkan dimanfaatkan. Nanti kalau pas berkunjung ke sini reunian begitu, di Muardi saja lantai 11. Nanti bisa menghubungi kami, nanti kita beri harga khusus gitu ya. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat berjuang dan mengamalkan ilmu yang telah sejawat semua terima dengan mengharapkan ridho Allah dari Subhanahu wa ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan yang keempat dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Profesor Dr. Reviono, dokter spesialis paru konsultan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah. Pertama-tama yang terhormat Bapak Rektor yang kali ini diwakili oleh Prof. Ahmad Yunus sebagai Wakil Rektor bidang Akademi dan Mahasiswa. Kemudian rekan saya Direktur RSUD Muardi yang kali ini diwakili oleh ini PLT ya, Wadir Umum Bapak Dr. Ehwan Hamzah. Kemudian rekan dari Wakil Dekan ini hadir semua kecuali yang tidak, yaitu Dr. Paramasari dan Dr. Diah. Kemudian dari segenap rumah sakit jejaring ataupun rumah sakit afiliasi, dari rumah sakit UNS Dr. Tonang, dari kemudian juga ada rumah sakit ortopedi ya. Kemudian segenap
kepala program studi yang hadir di sini, juga mungkin ada rohaniawan, dan tentunya yang tidak lupa adalah dokter spesialis baru dari FKUNS yang kali ini kita bersama-sama bisa mengikuti acara pelepasan dokter spesialis periode Februari 2023. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah SWT, kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat. Kita bersyukur atas ini salah satu momen bahwa para dokter dari PPDS yang sudah menyelesaikan tugasnya, pendidikannya, sehingga tiba saatnya untuk mengabdi kepada masyarakat. Kemudian berikutnya, selaku pimpinan fakultas, saya bersama pimpinan atau direksi di Rumah Sakit Umum Dr. Muardi berterima kasih, seperti yang disampaikan Dr. Ihwan Hamzah tadi, bahwa Anda sekalian beserta keluarga telah mempercayakan kepada kami untuk mengambil pendidikan di ini Fakultas Kedokteran UNS yang kalau di ranking itu setiap saat kita saat ini pada ranking yang kelima ya di Indonesia. Bisa tepuk tangan kita. Tentunya Anda sekalian adalah mahasiswa yang terpilih dengan seleksi yang terpilih dan diajar oleh para dosen yang mempunyai kualitas, dan ketika akreditasi pun mendapatkan kebanyakan nilai-nilai yang unggul. Ya. Kemudian ya pada kesempatan ini saya ucapkan selamat sekali lagi menjadi dokter spesialis baru dan siap untuk mengabdi, ya, mendaya gunakan apa yang sudah didapat selama pendidikan ke masyarakat. Baik, saya tidak berlama-lama, tadi sudah ada banyak dari sebelumnya yang menyampaikan ya, tentang hal-hal yang nanti Anda hadapi semua. Apalagi tadi ada kuliah pakar dari ketua alumni, belum saya sebut ya. Tadi memberi kuliah pakar yang cukup panjang ya, bagaimana kondisi ke depan ya, regulasi, undang-undang dan sebagainya. Ya. Itu Anda cukup membacanya saja ya, baca yang baik. Tapi saya yakin alumni UNS itu akan bisa beradaptasi dengan baik ya. Karena itu tadi sudah mendapatkan pendidikan yang standar tinggi, kemudian dan Anda sekalian adalah diseleksi dengan hal yang cukup ketat lah istilahnya. Kemudian juga nanti pesaing Anda pun juga sama, yang baru lulus juga sama, juga nggak tahu peraturan-peraturan itu. Ya. Jadi sama saja lah ya dengan yang lain. Ya. Kemudian juga kalau ada dokter dari asing ya enggak apa-apa. Ya. Kita itu lebih dekat dengan masyarakat ya. Misalnya yang praktek di Gunung Kidul gitu ya. Apa dokter asing bisa tahan dia praktek di situ? Bahasanya yang ngomongnya aja juga sulit. Paling di daerah-daerah kota itu saja. Kalaupun sebenarnya realistis ya, pemerintah kalau menerima dokter asing ya taruh yang kurang ya di Papua sana atau di Maluku atau di tempat-tempat yang tertinggal, terluar, dan itu yang kekurangan kita di situ. Ya, mestinya seperti itu. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Anda nanti pesaingnya juga sama, lulusan yang juga nggak tahu juga untuk regulasi itu. Ya. Di UNS ini kita sudah siapkan untuk pelajaran yang memang itu yang bekal Anda. Jadi saya sebutkan saja paling tidak ada tiga hal yang harus Anda kuasai. Yang pertama itu memang profesionalisme. Ya. Anda dididik di sini oleh para konsulen, ya, para guru yang memberikan kompetensi, yang memberikan bagaimana rasa empati dan sebagainya. Itu adalah profesionalisme. Nanti ketika berinteraksi dengan pasien, itu profesionalisme itu yang mendapat nilai tinggi, dan Anda akan ditandingkan lah istilahnya dengan dokter yang lain. Itu dari sisi profesionalisme itu. Ya, di dalamnya ada kompetensi yang sudah diuji Anda untuk lulus. Ya. Bagaimana bertanggung jawab dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu integritas. Ya. Integritas watak Anda sendiri seperti kejujuran. Ya, itu kejujuran itu laku di mana-mana. Kalau Anda jujur pasti akan mudah bekerja di mana-mana. Kedisiplinan misalnya dan sebagainya. Nah,
itu juga menjadi modal yang utama, dan ya itu kebiasaan, suatu sikap yang akan terbentuk sendiri. Kemudian yang ketiga itu harus ada jejaring, ya, punya jejaring yang luas, atau dalam bahasa kami di agama Islam itu silaturahim. Ya. Silaturahim itu sangat penting karena itu juga akan memperbanyak rezeki atau memperbanyak saudara. Nah itu juga harus Anda bina sebaik-baiknya. Nah itu saja, paling tidak kita tiga itu saja. Baik, saya juga mohon maaf barangkali selama ini menjadi pimpinan fakultas masih banyak kekurangan. Bersama dengan RSUD Dr. Muardi mohon masukan, dan nanti bisa kembali lagi ke FKUNS Muardi kalau ya kita ada perkembangan ilmu dan sebagainya. Itu pusat ilmu itu ada di senter pendidikan, dan biasanya kami akan memberikan suatu info-info terupdate yang memang dari pusat ilmu pengetahuan itu bisa kita dapatkan. Baik, saya kira tidak perlu berpanjang lebar, ini saya ikut-ikutan, tapi saya kira satu saja cukup, Pak Ketua Alumni. Ya. Ciptakan pujian dari segala penjuru, sehingga membuat orang geleng-geleng. Selamat berjuang dokter spesialis baru. Tunjukkan FKUNS bukan kelas kaleng-kaleng. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang terakhir dari Rektor Universitas 11 Maret yang akan diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Yunus MS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Prof. Reviono, para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran, Wakil Dekan 1 Ibu Dr. Paramasari Dirgahayu, Wakil Dekan 2 Ibu Dr. Dia Kurnia Mirawati, dokter spesialis saraf konsultan. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Dr. Muardi yang diwakili oleh Bapak Dr. Ikhwan Hamzah. Terima kasih atas kerawannya. Kata Pak Dr. Tonang, Pak Dr. Ikhwan Hamzah dipanggil Pak Dr. Pak Haji gitu di Rumah Sakit Dr. Muardi. Yang saya hormati Wakil Direktur Rumah Sakit UNS, ada 2 yang hadir ini. Pertama Wakil Direktur Bidang Pendidikan, Pak Dr. Tonang Dwi Ardianto, dokter spesialis patologi klinik konsultan, duduk di depan. Yang satunya Ibu Profesor Dr. Sri Sulistiowati, dokter spesialis Opkin konsultan, yang duduk di tengah-tengah orang tua. Yang tadi saya kaget, loh Prof. Sulis kok dilepas lagi, ternyata juniornya, putrinya. Yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran, Bapak Dr. Sri Pratomo, dokter spesialis bedah konsultan. Juga yang saya hormati Ketua Program Studi PPDS Fakultas Kedokteran, ada Bu Dr. Nini, Dr. Subandi, Dr. Erik, Prof. Yusuf, Dr. Ardana. Pak Dr. Ardana ini selamat
baru saja lulus doktor. Juga Pak Dr. Rifa, ya, Kaprodi BPDS Orto. Selamat Pak Dr. Rifa. Kemudian ada Bu Dr. Rima, ada Prof. Haryono, Pak Dr. Pak Dr. Yarsa, Kaprodi BPDS Bedah. Terima kasih atas kehadirannya. Ada yang belum Pak? Bu Dr. Indra, ya PPDS Kulit, Bu Dr. Rima, ya sudah semuanya. Dan yang mewakili tamu undangan yang lain. Yang saya banggakan para dokter baru, dokter spesialis baru. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini kita bisa menghadiri acara pelepasan dokter spesialis. Bapak Ibu yang saya hormati, para dokter baru yang saya banggakan, dalam berbagai kesempatan termasuk dalam pelepasan dokter spesialis baru, saya selalu mengingatkan kepada sejawat dokter bahwa menjadi dokter pada prinsipnya adalah mendedikasikan hidup untuk melayani masyarakat. Karena itulah, gunakanlah keilmuan saudara dengan penuh integritas untuk semata-mata demi meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Salah satu unsur yang menjadi penting adalah kemandirian bangsa dalam hal kesehatan. Sedangkan untuk memiliki SDM yang baik, yang sehat, yang unggul, kesehatan merupakan salah satu kunci utama yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, dokter spesialis sebagai salah satu SDM unggulan bidang kesehatan merupakan komponen yang penting untuk menggerakkan pembangunan kesehatan yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Kita menyadari bahwa pencapaian indikator kinerja kesehatan tidak semata-mata tugas dari para dokter dan tenaga kesehatan karena sifatnya yang multidimensi. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi dan kolaborasi dari seluruh pelaku pembangunan kesehatan untuk mencapai tujuan kesehatan yang diinginkan. Dalam era sekarang ini, seiring dengan perkembangan teknologi, ilmu kesehatan beserta ragam kasusnya memang menuntut para dokter dan tenaga kesehatan untuk memiliki kompetensi dan penguasaan keilmuan yang unggul, seperti yang disampaikan tadi yang mewakili dokter spesialis baru. Ilmu dan teknologi kedokteran dituntut harus tetap tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan pengobatan, perkembangan munculnya penyakit baru. Pemberian konsultasi dan layanan kesehatan sudah bergeser dengan dikembangkannya pelayanan medis jarak jauh dengan menggunakan teknologi yang baru. Sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan, seorang dokter sudah barang tentu dituntut untuk senantiasa meningkatkan ilmu, kompetensi, etika, dan pengalamannya agar kepentingan terbaik dari pasienlah yang selalu menjadi pertimbangan pertama dan utama. Para hadirin dan Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami atas nama pimpinan universitas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Rumah Sakit Dr. Muardi, Direktur Rumah Sakit UNS, Direktur Rumah Sakit Ortopedi, dan Direktur Rumah Sakit Jejaring yang telah memberikan layanan pendidikan terbaiknya sehingga prestasi alumni para dokter spesialis baru ini sangat baik.
Kepada para tamu undangan yang lain, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam acara pelepasan dokter spesialis baru ini. Seperti yang lain, ini ada titipan pantun dari Pak Rektor. Tapi ada berupa pertanyaan gitu. 7 kali 3 sama dengan berapa? Nah. Putranya Prof. Sulis suruh jawab aja ini. 7 kali 3, 21. Awas jangan sampai salah hitungan. Selamat dan sukses dokter spesialis baru, kehadiranmu memberikan kebugaran dan kesembuhan. Kalau ini menuruti ketua alumni, karena disuruh 2. Pak Dr. Sri Pratomo. Kampus UNS dipenuhi pohon angsana. Indah nian suasana untuk belajar. Selamat dan sukses para dokter spesialis baru. Kiprahmu akan membanggakan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Terima Kasih UNS. Terima kasihku UNS-ku, jasamu akan kuingat selalu, kan ku baktikan bekal ilmu darimu. Kami bercitakan selalu sing-singkan dengan baju dan maju, bangun Indonesiaku, mengesti luhur bangun negeri, baktikan diriku untuk ibu pertiwi, doa kasihku UNS-ku, jasamu akan kuingat selalu, kan ku baktikan berkat ilmu darimu. Kami bercitakan selalu
Lagu Mars Alumni FK UNS. FKUNS, alma materku, telah melahirkan dokter yang bermutu. Dengan semangat ku menuntut ilmu, takkan ku lupakan sepanjang hidupku. Alumni bersatu, sehatkan bangsaku. FKUNS, kau kebanggaanku, kini tersebar di seluruh negeri. Pengabdianmu menyentuh kalbuku, perjuanganmu seiring langkahku. Alumni bersatu, sehatkan bangsaku. Kibarkan bendera alma mater, pusing kalangan bajumu. Selalu bersama alumni, engkau korbankan jiwa ragamu. Bersujudlah selalu pada Tuhan, bangkitkan semangat terus melaju. Bersama alumni kita wujudkan dharma baktimu. FKUNS, tegakkan langkahmu, kita amalkan seluruh ilmuku untuk mendambakan cita-cita luhur. Alumni bersatu, teguhkan tekadku. Alumni bersatu, sehatkan bangsaku. Kibarkan bendera alma mater, pusing kalangan bajumu. Selalu bersama alumni, engkau korbankan jiwa ragamu. Bersujudlah selalu pada Tuhan, bangkitkan semangat terus melaju. Bersama alumni kita wujudkan dharma baktimu. Bersama alumni FKUNS tetap jaya. Pembacaan doa. Pembacaan doa oleh rohaniawan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga acara pada siang hari ini membawa manfaat bagi kita semua, barokah dan bernilai ibadah. Mohon izin kami menyampaikan doa secara agama Islam. Barangkali Bapak Ibu ada yang beragama lain untuk bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam keheningan dan kesyahduan suasana ini, kami tunjukkan puji syukur kehadirat-Mu. Hanya padamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami berserah diri. Ya Allah, ya Malikal Mulki, berkat ridho-Mu, pada hari ini kami melaksanakan acara pelepasan dokter spesialis periode bulan Februari Universitas 11 Maret tahun 2023. Berikan kepada para dokter kami kekuatan jiwa dan kekuatan raga untuk mengemban tugas-tugas mulia, serta kekuatan iman untuk melaksanakan amanat-Mu. Jadikanlah mereka sebagai dokter yang profesional, berdedikasi tinggi dan penuh tanggung jawab.
Ya Allah, ya Hadi, Engkaulah Zat yang maha memberi petunjuk. Limpahkanlah cahayamu kepada kami semuanya, khususnya para dokter yang baru saja dilepas, agar dapat melaksanakan tugas-tugas profesi kedokteran spesialis dengan mengedepankan pelayanan hati, ketulusan jiwa, senyum keramahan dengan penuh kejujuran. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang maha kuasa, berilah kami keselamatan dan kesehatan, berkailah rezeki yang Engkau berikan, berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta berikan akhir kehidupan kami dengan kebajikan dan husnul khotimah. Ya Allah, ya Ghafar, Zat yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru dan pendahulu kami. Jadikanlah kami semua kegiatan dan aktivitas kami sebagai amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pelepasan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret periode Februari 2023, hari Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023 selesai. Kepada Rektor, Pimpinan Dekanat, Direktur Kaprodi dan tamu undangan dimohon berkenan menuju ke depan gedung auditorium untuk foto bersama dengan dokter spesialis periode Februari 2023. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, dengan demikian berakhir sudah rangkaian upacara pelepasan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret periode Februari tahun 2023 pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing-singkan dengan baju dan maju, bangun Indonesiaku, mengesti luhur bangun negeri. Untuk dokter spesialis disilahkan menuju ke depan gedung auditorium untuk foto bersama. Dan kepada keluarga dari dokter spesialis dimohon untuk tetap berada di ruangan. Terima kasihku NSku, jasamu akan kuingat selalu, kan ku baktikan berkat ilmu darimu. Kami bercitrakan selalu, sing-singkan dengan baju
Terima kasihku UNS-ku, jasamu akan ku ingat selalu, kan ku baktikan bekal ilmu darimu. Kami bercitakan selalu sing-singkan lengan, baju dan maju, bangun Indonesiaku, mengesti luhur bangun negeri, baktikan diriku untuk ibu berdiri, doa terima kasihku UNS-ku, jasamu akan